Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan saya Dita Mailov dengan NIM 2207348. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tugas metodologi penelitian minggu ke-15 dengan topik utama yaitu mengenai analisis data. Presentasi ini dirancang untuk memberikan pemahaman menyeluruh mengenai apa itu analisis data, jenis-jenisnya, manfaatnya, prosedurnya, hingga teknik-teknik statistik dasar seperti MEAN, median, modus, serta uji T. Materi ini dapat membantu memperdalam pemahaman kita tentang proses analisis dalam penelitian ilmiah. Di sini ada daftar isinya seperti yang saya jelaskan tadi, yaitu pengertian analisis data, keuntungan analisis data, jenis analisis data, langkah dan prosedur analisis data, teknik analisis data, pengertian MEAN, median, dan modus, serta pengertian tes T atau uji T. Masuk yang ke pertama, yaitu pengertian analisis data. Analisis data adalah proses menata, mengorganisasi, dan menginterpretasi data agar menghasilkan informasi yang dapat menjawab tujuan penelitian. Dalam pandangan Sugiono, analisis data harus dilakukan secara ilmiah, rasional, empiris, dan sistematis hingga hasilnya dapat dipertanggungjawabkan. Pada penelitian kuantitatif, analisis dilakukan dengan menggunakan statistik untuk menguji hipotesis. Sementara itu, penelitian kualitatif menekankan interpretasi makna melalui proses reduksi data, penyajian data, dan verifikasi untuk menemukan pola atau kategori penting dalam fenomena yang diteliti. Jenis analisis data. Jenis analisis data dapat dibagi menjadi 3 kategori, yaitu yang pertama ada analisis kuantitatif, yang kedua analisis kualitatif, dan yang ketiga analisis campuran atau mixed methods. Yang pertama analisis kuantitatif, analisis ini menggunakan data numerik dan perhitungan statistik untuk menguji hipotesis. Contohnya adalah uji T, ANOVA, korelasi, regresi, serta statistik deskriptif. Hasil dari analisis ini biasanya bersifat generalizable atau dapat digeneralisasikan. Yang kedua yaitu analisis kualitatif. Analisis kualitatif digunakan untuk memahami fenomena berdasarkan data non-numerik seperti wawancara, observasi, dan dokumen. Pendekatan ini lebih menekankan pada pemaknaan dan interpretasi. Prosesnya melibatkan reduksi data, analisis tematik, dan interpretasi makna untuk memahami fenomena secara mendalam. Yang ketiga yaitu analisis campuran atau mixed methods. Pendekatan ini menggabungkan menggabungkan metode kuantitatif dan kualitatif sehingga memberikan gambaran penelitian yang lebih komprehensif dan mendalam. Menggabungkan keunggulan keunggulan kedua pendekatan sehingga memberikan gambaran hasil penelitian yang lebih komprehensif dan mendalam. Selanjutnya yaitu keuntungan analisis data. Melakukan analisis data memberikan banyak sekali manfaat yang antara lainnya yaitu yang pertama, mengubah data mentah menjadi informasi yang memiliki makna. Yang kedua, membantu peneliti mengidentifikasi pola, tren, dan hubungan antar variabel. Yang ketiga yaitu meningkatkan validitas penelitian dan meminimalkan bias. Dan yang terakhir yaitu menjadi dasar dalam pengambilan keputusan yang lebih objektif, baik di dunia akademik maupun praktis. Dengan demikian, analisis data menjadi komponen yang sangat penting agar sebuah penelitian dapat menghasilkan kesimpulan yang akurat dan dipertanggungjawabkan. Selanjutnya yaitu langkah dan prosedur analisis data. Dalam penelitian kuantitatif,
Analisis data dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu yang pertama editing atau memastikan data yang terkumpul sudah lengkap dan layak untuk dianalisis. Yang kedua coding, yaitu memberikan kode pada data agar lebih mudah dikelompokkan. Yang ketiga tabulating, yaitu menyajikan data dalam bentuk tabel untuk mempermudah proses analisis. Dan yang keempat yaitu statistical analysis, yaitu melakukan perhitungan statistik untuk menjawab rumusan masalah dan menguji hipotesis. Sedangkan dalam penelitian kualitatif, digunakan model Miles dan Haberman yang terdiri dari reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan atau verifikasi. Nah, ketiga proses ini berlangsung secara berulang atau siklikal selama penelitian. Selanjutnya itu teknik analisis data. Teknik analisis data kuantitatif itu terdiri dari dua, yaitu statistik deskriptif dan statistik inferensial. Statistik deskriptif itu digunakan untuk menggambarkan data seperti mean, median, modus, standar deviasi, dan juga distribusi data. Yang kedua, statistik inferensial digunakan untuk menguji hubungan atau perbedaan antara variabel, contohnya uji T, ANOVA, dan regresi. Sementara pada penelitian kualitatif, teknik analisis mencakup analisis tematik, analisis isi, hingga coding dalam grounded teori. Semua teknik ini bertujuan menemukan pola dan makna dalam data yang diperoleh. Selanjutnya itu pengertian mean, median, dan modus. Mean adalah nilai rata-rata dari seluruh data. Mean sangat informatif namun dapat terpengaruh oleh nilai ekstrim. Mean itu memberikan gambaran umum data namun mudah terpengaruh oleh nilai ekstrim. Selanjutnya adalah median. Median adalah nilai tengah setelah data diurutkan. Eh, Median lebih stabil terhadap outlier sehingga cocok untuk data yang tidak simetris. Selanjutnya adalah modus. Modus adalah nilai yang paling sering muncul dan sangat berguna untuk menganalisis data kategorikal. Ketiga ukuran ini membantu penelitian memahami karakteristik utama dari distribusi data yang diteliti. Selanjutnya itu pengertian tes T atau uji T. Uji T adalah teknik statistik untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan signifikan antara dua rata-rata atau antara rata-rata sampel dengan nilai tertentu. Uji ini digunakan ketika ukuran sampel kecil dari varians populasi tidak diketahui. Jenis-jenis uji T itu ada tiga. Yang pertama one sample test, one sample t-test. Yang kedua independent sample t-test. Yang ketiga itu paired sample t-test. One sample t-test itu membandingkan rata-rata sampel dengan nilai teoritis. Dan yang kedua independent sample t-test yaitu membandingkan dua kelompok yang berbeda. Dan yang ketiga paired sample t-test yaitu membandingkan dua pengukuran dalam kelompok yang sama. Melalui uji T, peneliti dapat memastikan apakah perbedaan data merupakan hasil kebetulan atau benar-benar mencerminkan kondisi populasi. Demikian pemaparan yang saya dapat sampaikan mengenai materi analisis data. Semoga penjelasan yang saya sampaikan dapat memberikan gambaran yang jelas dan bermanfaat dalam memahami proses analisis dalam penelitian. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.